Bab 562, Turnamen Antar Akademi, 52. Dia bisa menduplikasi semua kemampuan sihir Qixia setelah mantra itu. Namun, dia harus mengerahkan kekuatan sihirnya 2 kali lipat untuk melakukannya. Kutukan ukiran Shen Yanxiao tidak hanya membuat Yun Qi tercengang, para penonton yang bingung juga terpesona olehnya. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Yang bisa mereka lihat hanyalah tongkat yang berkilauan di tangan Qixia. Cahaya api yang menyala turun dari langit di atas kepala Shen Yanxiao, dan pada saat yang sama, cahaya api yang sama terangnya muncul di atas kepala Qixia. 2 bola api neraka melesat turun pada saat yang sama. Qixia tercengang karena Shen Yanxiao juga bisa menggunakan api neraka. Tak lama kemudian, Qixia menangkis serangan itu. Sebuah cincin es muncul di sekelilingnya untuk melindunginya dari panasnya api neraka. Namun, cincin es yang sama muncul untuk melindungi Shen Yanxiao juga. Itu adalah Hellfire dan Ring of Frost yang sama, solusi yang sama untuk gerakan yang sama. Keduanya berdiri di sana sambil saling berhadapan. Seolah-olah ada cermin besar di antara mereka sehingga semua gerakan dapat diduplikasi. Bagaimana mungkin? Para penonton merasakan gelombang kegembiraan. Mereka berdiri kaget sambil terus menatap kedua orang di lapangan. Shen Yanxiao adalah seorang penyihir, namun, dia telah menggunakan semua keterampilan sihir tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh seorang magus. Itu di luar imajinasinya yang paling liar. Bola-bola api raksasa itu menghantam panggung, dan dampaknya yang kuat hampir menghancurkan panggung. Semangat juang yang membara terpancar di mata Qixia. Semangat juang telah lama tertidur dalam dirinya, dan pertarungan ajaib itu sepenuhnya menyalakannya kembali. Menarik, ini sangat menarik. Xiao Xiao, kamu selalu memberiku kejutan yang menyenangkan. Qixia tersenyum lebar. Dia melambaikan tongkatnya, aturan api, benteng es, api senja, sirah es. Serangkaian serangan sihir yang mengesankan dilepaskan satu demi satu, dan Shen Yanxiao kembali dengan semua serangan yang sama. Untuk sesaat, cahaya dan kegelapan silih berganti, dan api dan es hidup berdampingan. Sihir yang menyilaukan terbang ke segala arah, dan suara yang memekakkan telinga terdengar di telinga semua orang. Serangan, pertahanan, Qixia merasa seolah-olah itu adalah pertarungan melawan dirinya sendiri. Ketika ia melancarkan serangan, ia harus mencari solusi pertahanan untuk melindungi dirinya dari serangannya. Ia belum pernah mengalami pertarungan yang begitu intens dan mengasyikkan. Guntur bergemuruh di langit saat asap mengepul dari panggung yang menyala-nyala. Di setelah bangkit dari panggung yang retak dan menghalangi pandangan kedua orang di atasnya. Para penonton menyaksikan dengan cemas, saat mereka mencoba untuk melihat sekilas pertarungan pamungkas yang membuat darah mereka berdesir. Shen Yanxiao meniru setiap gerakan Qixia. Kekuatan sihirnya menurun drastis, dan hampir membuatnya kelelahan. Namun, sepertinya Qixia tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Seolah-olah kekuatan sihirnya tidak akan pernah habis. Dasar bajingan gila, Shen Yanxiao berbisik menghina Qixia. Saat dia tahu bahwa dia harus melawan Qixia, dia telah membuat rencana untuk tantangan tersebut. Tidak masalah seberapa cepat dia, Qixia dapat melancarkan serangan sihir seketika. Oleh karena itu, akan berarti kehancurannya jika dia melawannya dengan kutukan. Sulit bagi seorang penyihir untuk membunuh musuhnya dengan satu gerakan. Qixia tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk mendekatinya. Alih-alih menggunakan kutukan, dia pikir dia bisa menggunakan kutukan Engrafing dan menyerangnya dengan serangan yang hanya bisa dia lakukan. Bab 563, Turnamen Antar Akademi, 53. Pertarungan sengit itu membakar darah semua orang. Mereka bersorak-sorai untuk Qixia dan Shen Yanxiao. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menaruh prasangka buruk terhadap para penyihir. Mereka hanya mengagumi yang berkuasa. Betapa menakjubkannya menemukan seorang penyihir yang dapat menggunakan serangan sihir. Shen Yanxiao tidak menggunakan hal-hal yang jahat dalam pertempuran sebelumnya. Sepertinya mereka telah melupakan masa lalu buruk para penyihir itu. Satu-satunya hal yang mereka ingat adalah betapa menakjubkannya penyihir muda itu. Segudang serangan sihir mendarat di panggung, diikuti oleh suara ledakan terus-menerus. Jejak senyum muncul di kedalaman mata Shen Yanxiao. Dia akan melanjutkan pertandingan bahkan jika dia berisiko menghabiskan sihirnya. Qixia telah jatuh ke dalam kondisi gila. Ketenaran akan kekuatannya yang luar biasa telah menghentikannya dari bertemu lawan yang sepadan untuk waktu yang lama. Shen Yanxiao telah mengaduk darah dalam dirinya yang telah tertidur lama.
Cahaya gairah berkelebat di matanya. Dia terus mengayunkan tongkatnya. Tanpa perlu melantunkan mantra, Qixia seperti senapan mesin yang dapat melancarkan serangan terus-menerus. Di tribun penonton, Yang Si dan Yan Yu tercengang saat menyadari Qixia sudah gila. Mereka telah mengenal Qixia selama bertahun-tahun, dan mereka bahkan tidak dapat mengingat kapan terakhir kali mereka melihat semangat juang yang sama dalam dirinya. Kekuatan Qixia berarti kebanyakan orang tidak akan mampu melawannya, dan duel biasa seperti permainan baginya. Ia bagaikan seekor singa dengan cakar yang tajam. Ia akan berbaring malas di bawah terik matahari dan mempermainkan semua musuhnya yang terlalu percaya diri dengan cakarnya yang tebal. Lawan-lawan Qixia bagaikan kelinci jinak yang tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkan singa bermain dengan mereka. Namun, Qixia sangat gembira hari itu. Dia akhirnya bertemu dengan seorang jenius aneh yang bisa bertarung dengannya selama ratusan ronde. Sementara dalam keadaan terkejut, Yang Si dan Yan Yu juga merasa khawatir. Mereka masih ingat dengan jelas betapa mengerikannya Qixia saat dia marah. Jika Tang Nazi adalah seorang maniak pertempuran, maka Qixia pastilah seorang dewa perang. Begitu hasratnya untuk bertarung memuncak, dia akan meneruskan pertarungan hingga salah satu dari mereka tumbang. Qixia bagaikan binatang buas yang memiliki kebiadaban yang terinspirasi oleh darah. Pertarungan adalah satu-satunya hal yang diketahui oleh pikiran sadarnya. Ini tidak baik. Jika mereka terus seperti ini, Qixia akan kehilangan kendali. Yang Si berdiri. Dia menyadari bahwa Qixia telah menggunakan keterampilan yang dimiliki oleh Grid Magus. Pada tingkat itu, dia akan melepaskan sihir Ark Magus. Jika itu sampai terjadi, Qixia akan menghancurkan seluruh panggung menjadi reruntuhan, apalagi Shen Yanxiao. Ah Yu, ikut aku. Yang Si tidak dapat membayangkan hal-hal mengerikan yang dapat dilakukan Qixia dalam keadaan gila itu. Dia bergegas ke tengah lapangan bersama Yan Yu. Ini bukan lagi masalah kemenangan dalam pertandingan, Qixia telah kehilangan kendali. Pada tingkat itu, dia akan menyeret seluruh tempat itu menuju kehancuran bersamanya. Satu Ark Magus saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut, tetapi Shen Yanxiao telah meniru gerakannya. Serangan dari dua Ark Magus akan membawa malapetaka besar. Ouyang Huanyu berdiri di tengah kerumunan sambil terus menatap ke lapangan. Melalui lapisan debu, dia bisa melihat cahaya dari tongkat Qixia. Field of Light, keahlian seorang Ark Magus. Dia adalah seorang Ark Magus. Bab 564, Turnamen Antar Akademi, 54. Saat Yang Si dan Yan Yu tiba di tengah tempat tersebut, Qixia telah melepaskan medan cahaya, dan Shen Yanxiao melepaskan hal yang sama pada saat yang sama. Sinar cahaya yang menyilaukan segera menyelimuti seluruh tempat tersebut. Penglihatan semua orang terganggu karena cahaya yang menyala-nyala, tetapi mereka dapat mengetahui bahwa gelombang kejut yang kuat telah menyebar dari arena tersebut. Kekuatan magis yang mengerikan itu hampir membuat mereka mati lemas. Yang Si dan Yan Yu merasa gugup. Yan Yu menutupi keduanya dengan perisai cahaya untuk menahan kekuatan magis yang kuat. Ouyang Huanyu menyipitkan matanya. Dia melambaikan tongkatnya untuk memagari panggung pertarungan dengan sihir untuk menghentikan dua gelombang kekuatan sihir yang dahsyat agar tidak mencapai tribun penonton. Jika dia tidak melakukan itu, dampak yang kuat itu akan menghancurkan seluruh tempat itu. Cahaya yang mengganggu itu perlahan menghilang. Mereka bisa melihat panggung lagi. Akan tetapi, area panggung telah menjadi gua besar, panggung baja tahan karat telah berubah menjadi debu. Qixia masih tersenyum gembira. Ia berdiri di tanah yang berantakan dan menatap Shen Yanxiao, yang berusaha mengatur napasnya di kejauhan. Ia menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya yang kering. Xiao, kamu tidak akan pernah berhenti membuatku takjub. Shen Yanxiao tampak tidak sehat. Untuk setiap keterampilan yang digunakan Qixia, dia harus menggunakan sihir 2 kali lebih banyak. Medan cahaya itu adalah sihir tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh seorang Ark Magus. Konsumsi kekuatan sihirnya berada di luar kemampuannya. Setelah serangan itu, Shen Yanxiao merasa seolah-olah dia telah kehabisan kekuatan sihirnya. Dia bahkan tidak akan mampu menyalin sihir bola api, apalagi sihir lain yang bisa digunakan Qixia. Itu kutukan yang menarik, tapi aku yakin kau sudah mencapai batasmu. Senyum mengembang di wajah Qixia. Saat itu, dia bukan lagi pangeran yang biasanya jinak, tetapi iblis dari neraka yang bisa mengacaukan jiwa manusia. Matanya yang menyipit tampak seolah-olah dia bisa menelan jiwa orang.
Aku ingin tahu apakah kau bisa meniru gerakanku selanjutnya, Xiao Xiao. Kalau tidak, aku khawatir wilayah di tanah terlantar akan menjadi milikku. Qixia tersenyum, dia tampak seperti binatang buas yang menggoda anak kucing. Dia mengangkat tongkatnya sekali lagi. Tunggu, Shen Yanxiao tiba-tiba berkata. Dia tidak lagi menirunya. Hal itu membuat Qixia terkejut. Dia menghentikan gerakannya karena gangguan tiba-tiba dari Shen Yanxiao. Shen Yanxiao bernapas dengan berat saat keringat membasahi tubuhnya. Dia harus mengerahkan tenaga yang besar untuk mengawasi Qixia sambil mengarahkan jarinya ke kaki Qixia. Bingung, Qixia menundukkan kepalanya untuk melihat tanah di bawahnya. Dalam keadaan linglung, dia tampaknya telah sampai pada kesimpulan yang sama. Dia menatap kaki Shen Yanxiao. Gadis itu berdiri di atas sebuah batu seukuran telapak tangan. Wajah Qixia menegang. Kau menyentuh tanah. Kau kalah. Sekarang, pergilah. Shen Yanxiao berusaha keras untuk bernapas. Seluruh panggung pertempuran telah hancur menjadi debu. Tentu saja, Qixia telah jatuh ke tanah. Namun, Shen Yanxiao telah berdiri di atas batu retak yang jatuh dari panggung. Sepertinya Qixia tidak lagi berada di atas panggung, dan dia telah hilang. Bab 565, Turnamen Antar Akademi, 55. Keheningan meliputi seluruh tempat saat semua orang menatap kaki Shen Yanxiao dan Qixia. Pertarungan yang sangat sengit itu berakhir karena sebuah batu kecil. Semua orang terkejut, seakan-akan ada tulang yang tertancap di dada mereka. Qixia tersadar kembali setelah beberapa saat tercengang. Kegilaan memudar dari matanya, dan kelembutannya yang biasa kembali ke wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa dengan suara rendah sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Shen Yanxiao berkedip. Dia melihat seekor binatang buas yang menarik rambutnya dengan aneh. Apakah si brengsek itu menjadi gila karena cara kemenangannya yang cabul? Ketika Shen Yanxiao tahu bahwa ia harus melawan Qixia, ia telah menyusun rencana, termasuk bongkahan batu kecil tempat ia berdiri. Hampir mustahil baginya untuk menang melawan Qixia dalam konfrontasi langsung. Oleh karena itu, ia harus mengambil langkah yang berisiko. Penggunaan kutukan Engrafing merupakan taruhan bahwa Qixia belum menjadi seorang Archmagus Agung. Jika tidak, semua rencananya akan sia-sia. Untungnya, dia benar. Panggung baja anti karat itu kokoh, sehingga dapat menahan benturan yang signifikan. Namun, Qixia bukanlah orang biasa. Ia dapat melepaskan keterampilan sihir tanpa harus mengucapkan mantra. Serangannya yang terus-menerus bahkan dapat menghancurkan berlian hingga berkeping-keping, apalagi baja, Akeong Novel Bin et Akeong. Shen Yanxiao memang punya rencana yang matang, tetapi bagian terpenting dari teka-teki ini adalah bahwa Qixia terlalu kuat. Jika bukan karena serangan sihirnya yang dapat menghancurkan seluruh panggung menjadi berkeping-keping, Shen Yanxiao tidak akan menang dengan berdiri di atas batu kecil dari atas panggung. Hakim tercengang dengan semua yang telah terjadi. Pertarungan yang menggetarkan jiwa itu masih membekas dalam benaknya. Sang hakim belum sepenuhnya memahami situasi saat dia melihat Qixia yang tertawa dan Shen Yanxiao yang terdiam. Halo, bisakah Anda mengumumkan hasil pertandingan? Sulit bagi Shen Yanxiao untuk tetap berdiri di atas batu kecil itu. Dia mendesak hakim untuk mengumumkan hasilnya karena dia merasa batu kecil di bawah kakinya tidak akan bertahan lama. Hakim tersadar kembali saat dia berbicara kepadanya. Dia menatap Shen Yanxiao dan Qixia dengan ekspresi bingung. Hakim menelan ludah dan berusaha membuka mulutnya. Pemenang kompetisi ini adalah Shen Yanxiao dari Divisi Penyihir Akademi Saint Laurent. Hanya para dewa yang tahu betapa sulitnya mengumpulkan keberanian untuk mengumumkan pemenangnya adalah seorang penyihir. Seluruh tempat menjadi gempar ketika juri mengumumkan hasilnya. Pertandingan itu menunjukkan tingkat intensitas yang mengejutkan, tetapi hasilnya jauh melampaui harapan siapapun. Para penyihir telah menghilang dari benua Brilliance selama ratusan tahun, tetapi mereka kembali lagi ke publik. Seorang penyihir telah memenangkan kejuaraan terhebat di Kekaisaran Longxuan. Semua orang di sana merasa rumit dengan hasilnya. Namun, itu bukan sesuatu yang dapat mereka tolak. Shen Yanxiao telah tampil di atas ekspektasi semua orang. Dia tidak menggunakan kutukan yang menyeramkan, dan dia telah menghadapi lawan-lawannya secara langsung. Dia menang dengan kekuatan aslinya, bahkan ketika lawannya terbukti tangguh. Tidak akan mudah untuk melupakan pertandingan Qixia dan Shen Yanxiao. Serangan sihir yang luar biasa dan pertarungan yang fantastis sungguh menegangkan untuk ditonton.
Orang-orang akhirnya menyadari bahwa penyihir jahat itu bisa sekuat itu. Kutukan efek positif dan negatif digunakan dengan sangat hebat, dan hubungan yang sempurna antara kutukan-kutukan itu juga membuat mereka terpesona. Kutukan engrafing yang digunakan dalam pertandingan final membuat orang-orang ingin meneriakkan dukungan mereka kepada Shen Yanxiao. Mereka menyadari bahwa penyihir bisa sangat kuat dan sepenuhnya transparan dalam semua tindakan mereka. Bab 566, Turnamen Antar Akademi, 56. Saat hasil diumumkan, air mata menetes di pipi Yunqi. Akhirnya, hari kemenangan telah tiba setelah ia mengalami kemunduran dan kesengsaraan para penyihir. Para penyihir akhirnya bisa menampilkan diri mereka di depan publik. Shen Yanxiao, muridnya, telah memenuhi keinginannya yang telah lama diidam-idamkan. Dia tidak memiliki apapun yang diinginkannya. Lelaki tua yang dilanda cuaca itu bersyukur bahwa surga telah memberkatinya dan tidak mengakhiri profesi para penyihir. Surga telah mengirimkan Shen Yanxiao kepadanya dan para penyihir lainnya. Dia yakin bahwa Shen Yanxiao akan memimpin penyihir yang masih hidup kembali ke cahaya. Mereka tidak akan takut lagi dengan tatapan menghina orang lain, dan mereka tidak perlu bersembunyi atau menyembunyikan diri. Mereka akan memiliki dunia mereka sendiri. Bebannya akhirnya terangkat, Shen Yanxiao menendang batu kecil di bawah kakinya. Qixia sudah kembali tenang. Dia tersenyum tipis sambil menatap Shen Yanxiao dengan tajam hingga Shen Yanxiao merasa takut. Selamat, keinginanmu telah terpenuhi. Tidak bisakah kau bersikap sarkastik? Shen Yanxiao gemetar, mulut Qixia berkedut. Baiklah, akhirnya kau menyelesaikan pertandinganmu, dan kau berhasil menakuti Ah Yu dan aku. Xia, kau bisa sangat menakutkan saat kau kehilangan akal sehatmu. Yang Si melangkah ke arah mereka sambil tertawa dan melingkarkan lengannya di tubuh Qixia. Ia akhirnya merasa bisa bernapas lagi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku di depan Xiao Xiao. Shen Yanxiao terdiam. Tidak bisakah dia menggunakan kata-kata genit itu padanya? Orang tua yang memimpin kompetisi itu mendatangi mereka dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia memegang keping emas di tangannya, dan dia melangkah ke Shen Yanxiao dengan wajah cemberut. Selamat atas kemenanganmu di turnamen. Ini adalah chip akademi yang diberikan Kaisar kepada pemenang. Kau harus pergi ke ibu kota dalam waktu 1 bulan. Kaisar akan mengeluarkan sendiri dokumen untuk sebidang wilayah di Tanah Terlantar. Kau punya waktu 2 bulan untuk sampai ke Tanah Terlantar, tawaran akan berakhir jika kau terlambat. Orang tua itu tidak terdengar ramah. Dia pasti tidak ingin melihat seorang penyihir muncul sebagai pemenang. Namun, aturan adalah aturan. Dia harus memberikan chip itu kepada Shen Yanxiao tidak peduli seberapa tidak relanya dia. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap ketika dia memberikan chip itu kepada Shen Yanxiao, dan dia langsung pergi. Dia tidak memberi Shen Yanxiao kesempatan untuk bertanya. Shen Yanxiao mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Bukan urusannya apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia hanya perlu melakukan apa yang harus dia lakukan. Matanya berbinar karena tersenyum saat dia memegang chip di tangannya. Rumput api, tanaman moling, bunga kerangka, dan hak untuk mendarat di Tanah Terlantar. Sebentar lagi, dia akan dapat melaksanakan rencana Xiu untuk membiakkan iblis. Ibu kota, bagus, aku bisa mampir ke rumah. Shen Yanxiao mengelus dagunya. Karena dia telah memenangkan kompetisi, dia tidak berencana untuk kembali ke Akademi Saint Laurent. Tidak banyak yang bisa dia pelajari di sana. Dia juga telah mendengar percakapan antara Ouyang Huanyu dan pria berjubah hitam itu. Identitasnya telah terungkap, jadi Ouyang Huanyu pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Dia tidak akan jatuh karena perangkap orang tua munafik itu. Kenapa kita tidak kembali bersamamu? Lagi pula, tidak ada yang terjadi di akademi saat ini, usul Qixia. Terserah kamu. Shen Yanxiao memasukkan chip itu ke dalam cincin interspatialnya. Dia sedang memikirkan hal lain. Dia akan meninggalkan Akademi Saint Laurent, dan dia khawatir tentang bagaimana Ouyang Huanyu akan memperlakukan Yunqi. Bab 567, Keputusan Yunqi, 1. Dia mengambil hadiahnya dan meninggalkan tempat itu bersama para pemuda, Yunqi, lalu Vermilion Bard, dan Lan Fengli. Dia tidak memberi kesempatan kepada orang banyak untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka dan menyelinap kembali ke kamarnya. Guru, aku tidak mengecewakanmu. Aku menang. Shen Yanxiao membungkuk hormat pada Yunqi. Dia telah mempelajari semua kutukan kombinasi dari Yunqi, dan dia telah tumbuh sebagai penyihir di bawah bimbingannya.
Jika bukan karena dia tidak akan mencapai prestasi seperti itu. Hormatilah gurumu seperti kamu menghormati ayahmu. Meskipun Shen Yanxiao bukanlah orang yang baik, dia sangat menghormati gurunya. Yun Qi menatap muridnya dengan ekspresi senang. Dia membantu Shen Yanxiao berdiri dengan gembira. Kamu telah melakukannya dengan baik, lebih baik dari yang kuharapkan. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk memiliki murid sepertimu. Yun Qi merasakan luapan emosi yang kuat. Yun Qi berpikir bahwa ia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kesendirian di perpustakaan. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa melihat kebangkitan para penyihir lagi. Aku akan kembali ke ibu kota dalam 3 hari dan kemudian menuju ke tanah terlantar. Aku tidak akan kembali ke Akademi Saint Laurent. Shen Yanxiao menyampaikan rencananya kepada Yun Qi. Yun Qi tidak setuju dengannya. Tidak ada lagi yang bisa kamu pelajari di akademi. Jika kamu ingin pergi keluar sana dan menjelajahi dunia, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, tanah terlantar itu berbahaya. Kamu harus ekstra hati-hati. Shen Yanxiao berkata, Guru, apakah Anda bersedia pergi ke tanah terlantar bersamaku? Yun Qi terdiam sejenak sebelum memaksakan senyum. Aku sudah terlalu tua untuk bisa berguna sekarang. Aku akan menjadi beban bagimu jika aku ada di sana. Selain itu, Ouyang Huanyu dan aku sudah membuat kesepakatan. Aku tidak akan pergi sebelum ramuan perjamuan darah siap. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Sejauh yang dia tahu, Ouyang Huanyu hanyalah seorang munafik. Dia telah berbohong kepada Yun Qi, menipu Ye Qing, dan merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Shen Yanxiao memutuskan untuk memberitahu Yun Qi tentang ramuan perjamuan darah. Ouyang Huanyu tidak membantumu meramu ramuan perjamuan darah. Aku adalah murid di divisi herbalis dan juga cukup beruntung karena dibimbing oleh Ye Qing. Aku pernah melihat resep ramuan perjamuan darah di tempat Ye Qing. Resepnya tidak lengkap. Ouyang Huanyu sengaja memberikan resep yang tidak lengkap kepada Ye Qing untuk menunda kemajuannya. Ye Qing tidak akan berhasil meramu ramuan dengan resep itu, bahkan dalam 100 tahun. Yun Qi membeku saat mendengar itu. Qi Xia dan yang lainnya berdiri di samping. Mereka tidak tahu detailnya, tetapi mereka bisa merasakan permusuhan Ouyang Huanyu terhadap Yun Qi. Apa? Yun Qi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Ouyang Huanyu telah membodohinya. Dia pikir dia harus bersabar karena ramuan perjamuan darah pasti sulit dibuat. Namun, pria itu tidak berencana untuk menindaklanjuti perjanjian itu. Shen Yanxiao tidak suka melihat Yun Qi seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, Guru, Ouyang Huanyu bukanlah orang baik. Dia berniat jahat dengan menjebakmu di Akademi Saint Laurent. Kau bisa pergi bersamaku. Aku tidak bisa membuat ramuan perjamuan darah saat ini, tetapi aku akan berusaha keras untuk menyembuhkanmu. Tolong, jangan kembali ke sana. Jika dia tidak tahu bahwa Ouyang Huanyu memiliki niat buruk terhadap gurunya, dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Yun Qi kembali ke tempat yang menyeramkan itu.